Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Channel Mandiri Industri ini akan selalu menayangkan cara produksi kecil segala macam tentang industri dan segala macam produksi industri, mulai dari mortar, cat, batu bata ringan, industri sabun cair, dan lain sebagainya tentang produk. Saya akan mencontohkan dalam volume kecil dan Anda hanya mengkalikan saja bila Anda ingin produksi dalam volume besar. Jadi tujuan utama dalam channel ini supaya Anda bisa terinspirasi dalam peluang usaha. Bisa dalam skala rumahan atau skala pabrik sesuai kapasitas power yang Anda miliki. Maka dari itu para sahabat Mandiri Industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya. Anda akan diberi pemberitahuan kalau channel ini mengeluarkan video baru. Dan video baru akan selalu menayangkan produk-produk industri yang berbeda-beda. Kembali kita sesuai judul video ini, kita akan memproduksi pelamir powder instan. Sudah banyak sekali brand-brand yang sudah di pasar, seperti yang Anda lihat di video ini. Dan juga tempat toko jual bangunan, atau biasa disebut di tempat saya toko galangan. Apa ya biasanya toko bangunan bila di tempat Anda pasti namanya berbeda-beda. Ini bagus kalau ditulis komentar. Oke, di sini saya akan sudah siapkan bahan-bahannya dan saya akan menerangkan juga definisi bahan dan fungsi atau kegunaan di dalam produk. Untuk membuat pelamir powder ini ada 3 produk bahan yang kita sediakan, yaitu 1 semen putih 1,4 kg, 2 kalsium karbonat 2,5 kg, dan 3 aditif pembantu semen 0,1 gram. Mengapa harus semen putih? Semen putih sering digunakan dalam pekerjaan pelamir tembok karena sifatnya yang halus dan berwarna cerah. Begini penjelasan fungsi dan kegunaannya. Fungsi semen putih untuk pelamir tembok, yang pertama meratakan permukaan tembok, menutup pori-pori, retakan halus, gelombang kecil, dan dinding agar permukaannya rata. 2. Menciptakan warna dasar yang cerah. Warna putih membantu cat akhir lebih keluar warnanya dan tidak mudah kusam. Meningkatkan daya lekat cat. Pelamir berbahan semen putih membuat cat lebih menempel dengan baik dan tahan lama. Juga menghaluskan finishing. Tekstur semen putih yang lebih halus dibanding semen abu-abu menghasilkan dinding yang lebih licin. Kegunaan semen putih dalam pekerjaan pelamir sebagai bahan utama pelamir tembok biasanya dicampur dengan lem kayu, lem PVA, dan air secukupnya. Kelebihan semen putih untuk pelamir, hasil lebih halus dan rapi, warnanya netral, lebih tahan lembab dibanding pelamir instan tertentu. Dan ada juga kekurangannya, bisa mudah retak jika campurannya tidak tepat, kurang elastis dibanding pelamir instan pabrikan. Waktu pengerjaannya harus cepat karena relatif cepat mengeras. Yang kedua, bahan kalsium karbonat. Kalsium karbonat CaCO3 adalah bahan mineral halus yang sangat umum dipakai sebagai bahan pengisi filler dalam pelamir tembok, baik pelamir racik maupun pelamir pabrikan. Fungsi kalsium karbonat untuk pelamir tembok yang pertama sebagai bahan pengikat atau filler, mengisi pori-pori lubang kecil dan ketidakrataan tembok, membuat adukan pelamir lebih padat dan mudah diratakan, menghaluskan permukaan. Ukuran partikel CaCO3 sangat halus, membantu menghasilkan finishing pelamir yang licin dan rata, dan juga dapat mengurangi retakan. Dibanding semen murni, CaCO3 lebih stabil, membantu mengurangi penyusutan sehingga pelamir tidak mudah retak rambut. Kemudian juga bisa mengontrol kekerasan, memberikan kekerasan yang cukup rapi, tidak terlalu keras, memudahkan proses pengamplasan, juga meningkatkan warna dasar. Warna putih alami CaCO3 membuat dasar tembok lebih cerah, cat akhir jadi lebih tajam dan merata. Kegunaan kalsium karbonat dalam pelamir, campuran utama pelamir tembok racik, juga pengganti sebagai semen putih untuk menekan biaya.
Digunakan pada dinding interior, perbaikan tembok lama, tahap finishing sebelum pengecatan. Biasanya digunakan seperti ini. Polimer aditif pembantu semen. Polimer aditif semen adalah bahan kimia yang ditambahkan ke campuran semen untuk adukan termasuk pada pelamir, mortar, dan acian. Karena fungsi polimer aditif pembantu semen ini, yang pertama meningkatkan daya rekat atau bending, membuat semen melekat lebih kuat di tembok lama, beton, bata, atau plester. Sangat penting untuk pelamir tembok atau perbaikan dinding lama, juga aplikasi tipis pada waktu kita melamir atau yang dinamakan skim coat. Yang kedua, mengurangi retak penyusutan. Polimer bersifat elastis, membantu menahan pergerakan mikro pada tembok, sehingga retak rambut berkurang, permukaan lebih stabil. Yang ketiga, bisa meningkatkan fleksibilitas. Adukan tidak kaku seperti semen murni, cocok untuk area yang mengalami perubahan suhu atau getaran ringan. Yang keempat, meningkatkan ketahanan air. Polimer mengisi pori-pori semen, membuat lapisan lebih kedap air dan tidak mudah lembab. Yang kelima, memperbaiki workability atau kemudahan aplikasi. Adukan lebih lembut, praktis, dan mudah diratakan, dan tidak cepat jatuh atau terkelupas saat diaplikasikan. Yang keenam, meningkatkan kekuatan permukaan, membuat lapisan pelamir powder ini tidak mudah mengapur, tidak mudah rontok, dan juga lebih tahan gesekan. Contoh takaran umum untuk pelamir tembok, yaitu saya memakai 40 gram untuk 4 kg pelamir powder karena sudah cukup tidak mengapur. Kelebihan aditif semen ini untuk pelamir powder, yang pertama kelebihannya daya rekat tinggi, mengurangi retak, tahan lembab, pelamir lebih awet. Dan kekurangannya, biaya lebih mahal apabila terlalu banyak. Takaran harus cepat, kelebihan bisa licin, dan lama kering. Nah, sekarang kita pada proses pencampurannya. Karena saya dalam volume kecil, jadi saya aduk aja di plastik ini. Jadi saya tumpahkan saja satu dalam plastik, kemudian saya persiapan untuk mengaduk-ngaduk memutarnya. Jadi ini bisa dilihat di proses tanpa saya potong videonya. Dan sekarang saya mulai mengaduknya. Nah, untuk mengaduk ini kita tidak mungkin dalam volume besar menggunakan sistem ini kan. Di dalam plastik ini diputar-putar itu tidak mungkin. Jadi biasanya dalam jumlah volume yang sangat besar, kita bisa menggunakan mesin silo yang seperti di gambar ini. Karena keterbatasan power keuangan kita, saran saya gunakan mesin ini. Molen mesin cor. Mesin manual molen cor pada dasarnya dirancang untuk mengaduk adukan basah seperti semen, pasir, dan air. Namun dalam praktek lapangan, mesin ini juga sering dimanfaatkan untuk mengaduk bahan powder dengan batasan tertentu. Jadi berikut kejelasan kegunaan dan kelebihan keterbatasannya untuk mengaduk powder. Ini saya memberikan keterangan sambil saya mengaduk pelamir ini ya, supaya kita nanti bisa langsung aplikasi di tempat kita langsung. Jadi Anda bisa melihatnya bagaimana kekuatannya. Kembali ke mesin cor. Kegunaan mesin manual molen cor untuk mengaduk powder, yang pertama menghomogenkan bahan bubuk. Mengaduk campuran semen putih, kalsium karbonat, dan aditif ini membuat campuran powder lebih merata dibanding untuk manual. Yang kedua, untuk persiapan bahan pelamir. Cocok untuk premix sederhana sebelum ditambahkan air, mengurangi perbedaan komposisi saat percampuran basah. Yang ketiga, bisa untuk produksi skala kecil atau menengah. Syarat agar molen bisa dipakai untuk powder, cara penggunaan yang benar itu seperti ini. Masukkan bahan bertahap, jangan sekaligus. Putar dalam drum kemiringan 30 atau 45 derajat. Waktu aduk lebih lama, 10 hingga 30 menit. Hentikan ketuk drum dan lanjutkan kembali karena menghindari gumpalan yang menempel ke dalam mesin. Terus juga gunakan penutup drum untuk mengurangi debu. Bila kita menggunakan mesin ini selama 8 jam
Dulu saya bisa mendapatkan 2 ton dan bisa lebih. Nah, sekarang kita sudah selesai mengaduknya. Dan kita praktekkan langsung ke batu bata ringan. Dan saya persiapkan wadahnya ya dulu ya. Nah, dan sekalian kita bisa mengerti apakah bata ringan tanpa plester dan aci langsung diplamir bisa maksimal halus temboknya. Karena menurut saya bisa, tapi mengulanginya bisa 3 kali untuk bisa mendapatkan tembok halus. Oh iya, para sahabat Mandiri Industri, sambil menunggu pelamirnya selesai, batu bata ringan ini kita buat sendiri. Anda bisa melihatnya di sini, atau Anda klik di deskripsi videonya ada di sana. Jadi Anda akan mengerti bagaimana cara membuat batu bata ringannya juga, beserta cara membuat mortar perekat batu bata ringannya juga. Setelah saya ulangi 2 kali, ternyata kita membutuhkan kornis atau kompon untuk sambungan pada batu bata ringan diretakan ini. Nah, episode selanjutnya kita akan mengulas bagaimana cara membuat kornis atau kompon pada tembok batu bata ringan. Juga kegunaan kornisnya untuk memasang gipsum, agar supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Salam Mandiri Industri.